Kalau aku sih, aku personally sebagai Anya dan Lydia, aku seneng banget karena akhirnya movie-nya keluar dan seru banget. Aku senang sih karena sudah penantian dari awal tahun. Aku senang karena ini film debut aku. Kalau aku senang karena akhirnya bisa join Layangan Putus family. Universe Layangan Putus. Let's go. I'm excited. Baca skripnya, happy, seru, very emotional. Aku pengen teman-teman yang nonton nanti ngikut emotional juga kayak aku. Aku nggak sabar soalnya ceritanya menarik dan akan ada hal-hal yang nggak terduga gitu. Ya. Halo semuanya, aku Anya Geraldine dan aku berperan sebagai Lydia, masih menjadi Lydia, tapi kali ini kita syutingnya film. Dan kali ini tentunya di film Lydia itu beda banget sama yang di series, karena kalau yang di filmnya ini Lydia tuh karakternya lebih dalam lagi, jadi ada alasan-alasan kenapa Lydia melakukan ini, melakukan itu gitu. Aku Gracia Abigail masih berperan sebagai Raya, dan kalau menurut aku gak terlalu jauh beda, tapi mungkin kalau di movie ini dia lebih lebih banyak sedih gitu. Terus karena di seriesnya kan ada temennya. Nah kalau di movie ini nggak ada temennya. Halo, nama saya Lalacu. Di sini masih sama berperan sebagai Lastri. Kalau karakternya sendiri lumayan sedikit agak beda ya dari seriesnya. Kalau seriesnya kemarin tuh kayak lemah, letih, lesu, kayak kalem gitu ya. Kalau di sini tuh agak kepo, kayak udah kayak pembantu lama gitu. Jadi karakternya keluar semua kayak kepo mulu ya kan, kayak nggak kalem lagi. Itu sih. Makasih. Kalau aku Buki Basudewa Mansur dan aku berperan sebagai Irfan. Dan kalau misalnya beda atau enggak, kita specifically, at least aku ya specifically dibilang untuk jangan nonton seriesnya dulu, biar nanti nggak ke-influence sama karakter yang udah dibangun sama pemerannya Irfan yang sebelumnya di series gitu. Jadi ya ini versi aku. Iya, aku Brigita Cynthia sebagai Dita. Aku juga anak baru di sini. Baru join family-nya Layangan Putus. Kalau Dita tuh ya memang si happy go lucky, terus si innocent aja sih kalau aku ngeliatnya. Cuman emang apa yang dia omongin itu kadang-kadang suka oh iya juga ya gitu, oh iya juga ya. Jadi aku ngerasa mungkin dia termasuk salah satu karakter yang bisa ngasih perspektif baru, I guess. Yeah. Saya Ade Luka, juga pemain baru di film ini. Dan ya, role aku di sini lebih ke support system Mas Aris. Jadi ya support dia, nasihatin dia kalau dia lagi sedih, bagi advice dan ya just bantuin dia go through life gitu aja. Kalau dari aku, mungkin ini aku setelah baca skrip filmnya gitu ya, akhirnya aku bisa mengenali dia lebih jauh. Karena di filmnya ini juga ada karakter-karakter baru, selain yang di belakang-belakang ini juga ada orang tuaku nanti ikutan. Nah jadi memang permasalahannya yang pasti tambah dalam. Tapi kadang dari dalamnya masalah ini kita kan jadi tahu nih orangnya tuh sebenarnya kayak gimana sih, sebenarnya maunya apa, sebenarnya dia tuh baik atau enggak, dia salah atau enggak gitu. Jadi aku sangat-sangat jauh lebih mengenali dia nih kalau yang di filmnya gitu. Bedanya sih ada. Kalau di movie ini lebih lemah letih lesu ya. Kalau karena dia sebagai korban mungkin ya. Iya. Korban kedua ya. Jadi bagaimana mengetahui itu apa yang Raya dengar, Raya lihat, Raya rasakan gitu. Agak susah sih. Ini juga agak sulit ya sebagai Lastri, karena beda banget karakternya. Kalau di series tuh kayak diem doang, kayak ngeliat kayak orang bego gitu kan. Tapi sekarang itu apa yang dilihat itu kayak dia kepo gitu. Terus dia itu sering ngomong itu tanpa berpikir dulu, yang penting mulutnya dulu gitu. Terus sering ada percakapan yang kadang nggak terduga, karena kan di set itu kita nggak bisa tebak ya lawan main kita gimana. Jadi lebih suka apa ya, celetukan itu langsung aja gitu, nggak sesuai dengan skrip. Ya itulah pokoknya mulut dulu dibanding otak. Kalau aku challenge-nya itu
karena aku baru masuk ke project ini lumayan later in the project. Jadi untuk mendalami karakternya dan kayak ngeresapin the whole storyline dan juga karakter si Irfan tuh kayak gimana tuh lumayan oke. Gimana nih, harus ngulik sendiri di rumah dan ya udah pas syutingnya seru sih, lancar-lancar aja. Jadi palingan itu. Dita tuh high energy banget, aku lumayan low energy. Satu lagi, aku tuh biasanya in real life cuma jadi pendengar, nggak pernah ngasih saran, nggak pernah ngasih perspektif baru gitu. Bukan nggak pernah sih, kayak jarang, lebih banyak untuk jadi pendengar. Di sini aku harus kayak wah, it's a challenge for me untuk ngelawan rasa kayak ya udah dengerin dulu, enggak, ini mulut duluan. Mungkin mirip ya kayak Mbak Lastri. Iya, mulut duluan, pokoknya kasih tahu pendapat lo dulu, mikirnya nanti gitu. Itu sih challenge buat aku. Aku orangnya introvert. Jadi di sini mainnya sebagai seorang yang very extroverted gitu. Jadi harus lebih berani, lebih energi. Dan sebagai Alif ya harus sabar aja dengan Aris. Soalnya kan orangnya ya keras kepala, stubborn gitu. Jadi harus pas lagi mencari sesuatu jawaban dari dia harus sabar aja sampai dapat kebenarannya gitu. Jujur aku lupa tanggal exactnya berapa, tapi mungkin sekitar 1 bulanan gitu, sama prep readingnya mungkin sekitar 2 minggu kali ya. Dan kita emang lokasinya ya seputar Jakarta, terus Bogor, dan Kapadokia ada juga. Kali ini beneran di filmnya kita ke Kapadokia, tapi kita nggak tahu tuh di Kapadokia apa yang terjadi. Itu tidak bisa dikasih tahu karena harus nonton. Pertama dari Kinan, udah lu cakep kok, tinggalin aja udah, ngapain sih? Udah gitu loh, banyak cowok gitu. Terus kalau Lydia, shame on you girl. Support women cuy. Not like this bro. Anjay. Jadi merasa bersalah. Kalau buat Mas Aris, keep the game up bro. Anjay. Jadi sebenarnya ngebelain siapa sih? Gak ada, I'm a villain bro. I'm kidding. Oke, kalau buat Mas Aris udahlah nggak mau ngasih saran apa-apa lah. Kalau buat Kinan, you know we love you, we will always be there for you. Terus kalau buat Lydia, aku nggak mau jahat-jahat sama Lydia karena semua orang udah jahat sama Lydia. Jadi iya, jadi sayang sama diri sendiri aja ya. Sini aku peluk gitu. Buat Mas Aris, ya dia harus lebih bertanggung jawab sebagai seorang suami. Ya jangan meremehkan wanita, harus menghargai mereka gitu. Kalau Kinan, stay strong, soalnya bisa jadi inspirasi ke kaum wanita yang lain juga. Lydia, look in the mirror and Kenapa sih gue terus? and respect yourself. Biar ada konflik gitu. Iya. Gue ada good thing for Lydia. Lydia, you deserve better. Oh, baik ya. Gitu. Nomor 1, menurutku Mas Aris, kamu itu harusnya ke psikolog sayang. Karena iya, menurutku ada yang salah sama kamu, entah kamu narsisis atau kamu juga campuran psikopat atau kamu juga BPD atau apa. Selesai sama dirinya Iya, kalau menurutku dia tuh ada penyakit kejiwaan yang emang mempengaruhi kehidupan nyatanya dia. Jadi dia ngancurin hidupnya sendiri dan itu nggak baik, dan menurutku nggak akan selesai itu perselingkuhannya gitu. Karena emang ada yang salah di dalam dirinya. Kalau Kinan menurutku sabar aja, stay strong, karena emang di dalam hidup ini kita nggak bisa selalu bahagia. Kadang kita emang suka salah dalam memilih pasangan, dan menurutku itu nggak apa-apa ya, karena kedepannya akan insya Allah ketemu yang baik. Kalau Lydia, karena itu yang mainin gua, jadi gua nggak akan ngata-ngatain Lydia atau apa, tapi menurutku Lydia, aduh kamu kasihan banget sih, kamu tuh sebenarnya korban, harusnya kamu sadar, buka mata, walaupun dia cakep dan tajir, tapi aku yakin ada cowok-cowok lain kok di luar sana yang emang baik gitu, jangan sama yang inilah sakit jiwa, sarap gitu, cowok sarap gitu ya. Dari hati banget ya gue liat teh. Hati banget. Kalau buat Mamim sama Tante Lydia, have some sleep. Terus lagi ya buat Tante Lydia, jangan mau sama Papip. Don't. You deserve better, seperti kata Om Buki. Baiknya anaknya pinter sayang. Kalau buat Papip
Get Lost. Get lost. Oh, Kalau buat Mamim, always be nice and patient. Kalau buat Lydia, belum terlambat sayang. Ya nggak sih? Mumpung masih, karena dari awal deket sampai sekarang tuh ada aja dramanya. Dihamilin Aris gak sih? Iya, Iya, tadi gue mau ngomong bener. Masih janda kembang, say. Iya, bener. Udahlah. Mumpung belum terjebak gitu ya. Kalau Papip, ya sih kayaknya itu agak gila ya. Maksudnya bener sih. Harus ke psikolog. Sudah saatnya kita menjahati Papip. Kayak Dia lagi. dia dikasih ribuan wanita pun bakalan merasa kurang sih, kayak bakal compare satu sama yang lain. Kalau buat Mamim, ya baguslah punya pendirian, mendingan buang Papip, masih banyak cowok, ya kan? Contohnya Martino Leo yang nunggu, ya kan? Ada lagi? Ntar Dita yang jodohin sama Iya. Andre. Iya, enak tuh. Di situ udah baik, sabar. Setuju nggak anaknya? Setuju. Tuh. Kawin lagi. Iya, belum kawin, baik lagi ditungguin lagi. Ya. Jadi buat Mamim iniin Om Andre nggak? Deketin Om Andre nggak? Kamu lebih setuju Mami balikan sama Papip atau sama Om Andre? Om Andre lah. oke lah lo guys. Karena ini keren, mengandung pesan moral, dan ini khusus buat semua orang, termasuk boys apalagi, girls juga masuk, tapi boys paling utama. Jangan contoh Mas Aris. Hai semuanya anak bioskop, jangan lupa nonton film Layangan Putus The Movie di Cinepolis Cinema.